Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan kali ini ya. Di video tutorial lanjutan ini saya akan menjelaskan menerangkan cara mendaftarkan diri ya pada aplikasi PPDB online Kalimantan Barat 2021 ini untuk jalur pendaftar prestasi akademik dan akademik ya. Nah, silakan disimak videonya ya. Kita buka halaman ya ppdb.kalbarprop.go.id. Maka kalau sudah masuk tentu tampilannya seperti ini. Lalu di atas ada menu masuk atau daftar akun. Kita klik masuk atau daftar akun. Nah, pada kesempatan sebelumnya sudah saya sampaikan tutorial cara membuat akun. Nah, kalau sudah punya akun ya, akun kita sudah aktif, tinggal kita masukkan email dan password. Tapi kalau yang belum punya akun, silahkan klik buat akun. Nah, cara membuat akun ini sudah saya jelaskan di tutorial yang sebelumnya. Silahkan kalian lihat cara membuat akun PPDB online. Itu ada di channel YouTube saya, yaitu channel YouTube Sang Pembelajar. Ya, kalau dirasa ini bermanfaat, ya jangan lupa subscribe, ya aktifkan tombol loncengnya, ya di like. Ya, biar kalian nanti mendapatkan informasi terbaru ya terkait apabila ada video-video atau tutorial lanjutan yang saya sampaikan. Oke, saya lanjut karena kita sudah membuat akun sebelumnya, jadi sudah punya akun. Silahkan masukkan email dan password yang sudah kita daftarkan kemarin ya, yang sudah kita daftarkan untuk membuat akun sebelumnya ya. Jadi silahkan masukkan email dan passwordnya. Lalu kalau sudah, klik masuk. Oke, setelah kita klik masuk tadi dengan memasukkan email dan password, lalu kita klik masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau kesannya seperti tidak ada yang berubah, tapi lihat bagian atasnya. Ini sudah ada pesan, ada bantuan, ada keluar. Ini artinya apa? Kita sudah masuk pada akun PPDB online. Nah, kalau sudah seperti itu, silahkan klik garis 3 yang ada di atas ini ya. Klik garis 3-nya. Nah, di sini ada beranda, ada informasi, ada kontak, ada pendaftaran PPDB 2021. Maka kita pilih yang pendaftaran PPDB 2021 ini. Oke, kita klik. Nah, kita masuk di menu biodata, di tab biodata. Silahkan isi biodata ini sesuai dengan biodata kita masing-masing ya. Silahkan diisi ya. Masukkan NISN-nya. NISN ini tertera di identitas raport kita, ada NISN-nya. Nah, info isi biodata dengan baik dan benar ya. Jadi jangan sampai kita memberikan data yang keliru, yang salah, yang bisa menimbulkan kerugian untuk diri kita sendiri ya. Nah, silakan isi NISN-nya. Ini karena sebagai contoh saya isi sembarang saja. Ini hanya sebagai contoh ya. NISN itu harus NISN biasanya 10 angka ya. Lalu NIK, masukkan NIK. NIK ini nomor induk KTP. Ini sebetulnya kalau yang peserta didik ini ada di kartu keluarga ya. Di kartu keluarga itu ada NIK-nya di situ. Silahkan masukkan. Lalu nomor kartu keluarganya juga dimasukkan. Nah, lalu data diri silahkan masukkan. Misalnya namanya siapa ya, ditulis nama lengkapnya ya, sesuai dengan yang tertera di ijazah kita. Ini misalnya ini jenis kelamin, misalnya laki-laki ya, tempat lahir ini misalnya di Sintang ya, tanggal lahirnya misalnya berapa, sesuaikan ya tanggal lahirnya berapa. Misalnya lahirnya di tahun 2015 ya. Asal sekolah masukkan, ini misalnya di SMP Negeri Sintang, SMP berapa gitu ya, silahkan. Ini hanya sebagai contoh saja, sesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Kalau SMP 1 SMP 1 Negeri Sintang misalnya, SMP 2 Negeri Sintang, atau yang MTSN ya, MTSN Sintang misalnya, ya silahkan disesuaikan
sesuai dengan data Anda masing-masing. Lalu jenis ini silahkan tetap pilih reguler ya. Di sini hanya satu ya, reguler. Kalau yang paket C berarti nanti pilihnya yang paket ya. Paket C, paket B ya maksud saya. Itu pilih yang paket. Nanti tahun lulusnya silahkan dipilih lulus tahun berapa. Tahun 2001, tahun 2020. Kalau lulus tahun ini berarti tahun 2021. Kalau lulus tahun kemarin berarti tahun 2020. Nah, ini misalnya baru lulus tahun ini. Kalau sudah, klik simpan biodata. Oke, kita tunggu prosesnya ya. Setelah kita klik simpan biodata, oke, setelah kita klik simpan biodata, maka dia masuk di tab yang selanjutnya, yaitu pilih jalur. Nah, penting harap dibaca dan dipahami sebelum memilih jalur pendaftaran. Ini baca semuanya ya, ini ada ketentuannya. Kelalaian tidak membaca ya, kelalaian yang disebabkan karena tidak membaca aturan ini, maka silahkan ditanggung sendiri resikonya. Bisa saja kesalahan kecil yang kita lakukan karena salah memilih jalur menyebabkan kita tidak bisa ikut pendaftaran PPDB online ini ya, sehingga peluang untuk sekolah negeri yang menggunakan PPDB online ini tertutup untuk kita. Maka dibaca dengan benar, dipahami ya. Di sini ada syarat ketentuannya ya, kaitannya dengan ya semua jalur. Ini ada jalur afirmasi, jalur prestasi rata-rata nilai rapot, jalur prestasi akademik dan akademik ya, ada. Nah, karena kita tadi mau mencontohkan jalur prestasi akademik dan non akademik, ini perhatikan, jalur menggunakan sertifikat. Ingat, jalur prestasi akademik dan non akademik ini menggunakan sertifikat yang harus sertifikat juara ya, mau itu juara 1, juara 2 atau juara 3. Nah, ini yang diselenggarakan oleh ya, kejuaraan itu diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga yang diakui pemerintah. Jadi kalau lembaga itu tidak diakui pemerintah, maka sertifikatnya juga tidak bisa digunakan. Mulai tingkat kabupaten kota, provinsi sampai dengan nasional atau internasional. Nah, jadi kalau sertifikat atau piagamnya itu levelnya kecamatan, ya itu tidak bisa digunakan. Karena paling singkat itu kabupaten atau kota. Ya. Jadi levelnya kabupaten atau kota. Nah, itu paling minimal ya. Nah, ini harus dipahami, jangan pula nanti milih jalur prestasi akademik non akademik tapi sertifikatnya itu level kecamatan, tidak punya level kabupaten atau kota. Begitu sudah klik daftar jalur prestasi akademik, ternyata tidak bisa divalidasi oleh operator karena tidak sesuai dengan Juknis PPDB online 2021 Kalimantan Barat ya. Nah, tidak sesuai Juknisnya. Maka yang seperti ini bisa menyebabkan kita tidak bisa pada tahap selanjutnya. Artinya kita tidak bisa tidak bisa masuk ke dalam seleksi ya, sementara syarat kita itu tidak memenuhi. Jadi kita gugur di bagian administrasi. Nah, sekarang ya lihat ya, lalu ya dibaca semuanya ya, pokoknya dibaca semuanya. Karena itu informasi sangat penting sekali, jangan sampai dilewatkan. Nah, perhatikan di sini, silahkan pilih salah satu jalur pendaftaran. Ingat, setelah memilih jalur dan klik tombol pilih jalur, maka Anda tidak dapat mengubah jalur kembali. Jadi kalau kita sudah melewati tahap ini, kita tidak bisa mengubah. Kalau sebelumnya misalnya pilih zonasi, mau berubah ke afirmasi misalnya, atau mau berubah ke prestasi, kalau masih di sini masih bisa dirubah. Ini ada afirmasi, ada rata-rata rapot, akademik dan akademik, disabilitas, pindah tugas orang tua, zonasi. Di sini kita masih bisa milih. Tapi setelah kita klik pilih jalur, nanti ada konfirmasi, lalu kita klik pilih jalur lagi, kita tidak bisa merubah pilihan itu. Maka pastikan dengan benar dan yakin bahwa kita memang bisa masuk lewat jalur itu. Masuk dalam arti kita memang bisa mengikuti prosesnya lewat itu. Jadi jangan sampai sudah pilih jalur lalu berubah pikiran. Nah, ini tidak bisa dilakukan perubahan setelah melakukan pemilihan jalur pendaftaran. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tutorial ini akan mencontohkan cara pendaftaran melalui jalur
prestasi akademik dan non akademik. Maka di sini akan kita pilih prestasi akademik dan non akademik. Nih, kalau sudah di sini perhatikan keterangan di bawahnya menggunakan sertifikat atau piagam, prestasi dan surat keterangan lulus. Jadi kita harus menyiapkan dua berkas, piagam dan surat keterangan lulus. Piagam atau sertifikat tentu sudah dijelaskan tadi di atas, ya. Sudah dijelaskan di atas bahwa piagam atau sertifikat itu adalah dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga yang diakui pemerintah. Jadi kalau selain itu yang menyelenggarakannya, piagamnya tidak diterima karena itu adalah sudah menjadi juknis PPDB Kalbar 2021. Ya. Nah, silakan dibaca. Menggunakan sertifikat atau piagam prestasi dan surat keterangan lulus. Oke, kalau sudah kita klik pilih jalur. Nah, ini ada ada konfirmasi ulang, yakin pilih jalur prestasi akademik dan non akademik. Nah, ini pertanyaan. Jalur yang sudah dipilih tidak akan bisa diubah. Nah, jadi kalau memang kita ingin mengubahnya, silahkan klik ganti jalur. Tapi kalau sudah kita klik pilih jalur, tidak akan bisa berubah. Nah, sekali lagi saya tegaskan tidak akan bisa dirubah. Oke, kita klik pilih jalur. Karena kita sudah yakin bahwa ingin memilih jalur tersebut. Nah, sekarang kita masuk di tab unggah berkas. Silahkan masukkan berkas yang diminta di sini. Di sini mintanya surat keterangan lulus, ukuran berkas maksimal 300 KB. Tidak boleh lebih, ya. Kalau lebih maka nanti tidak bisa. Dia tidak akan bisa diupload di sini. Nah, silahkan klik pilih ya berkasnya. Nah, ini kalau misalnya filenya sudah ada di HP, kita tinggal klik file. Tapi kalau belum, kita klik kamera, lalu nanti tinggal kita jepret surat keterangan lulusnya. Lalu kalau sudah, silahkan klik simpan dokumen, ya. Oke, anggap saja sudah kita upload, ya. Lalu kita klik simpan dokumen. Ini harus diupload ya tadi, jangan sampai ini karena saya mencontohkan saja, maka langsung saja. Oke, nah ini kode prestasi. Nih, tambahkan prestasi, masukkan kode prestasi. Kita kode prestasinya bagaimana? Ya, tinggal klik saja ini, klik pilih. Nah, ini prestasinya, ini nama prestasinya ada tingkat internasional, ada tingkat nasional, regional atau wilayah, ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten kota. Oke. Nah, misalnya sertifikat kita di bagian apa. Nah, lalu ini ya, ini kalau jalur apa untuk ini di sini ada poinnya. Ada perorangan, ada bergu di sini 2 sampai dengan 11 orang, ada massal lebih dari 11 orang. Jadi kita lomba apa misalnya kan? Lomba misalnya karate perorangan gitu kan. Nah, berarti kita di sini di bagian ini nanti yang kita pilih ya, di bagian ini. Tapi kalau misalnya kita bergu, misal seperti basket ya, apalagi misalnya yang bergu itu, ya silahkan pilih di sini. Kalau lebih dari 11 orang gitu kan, misalnya apa yang lebih dari 11 orang, nah silahkan pilih di bagian yang ini. Nah, kita lihat dulu. Misalnya kita juara di level kabupaten kota, juaranya juara 1. Nah, ingat tadi yang baris pertama ini untuk perorangan, baris kedua ini untuk beregu 2 sampai 11 orang, baris ketiga ini untuk yang lebih dari 11 orang. Nah, kalau misalnya tadi kita karate tingkat kabupaten kota, berarti kan perorangan dan itu kita juara 1, maka kita klik ini kodenya. Nah, dia secara otomatis ya, otomatis akan masuk di situ kodenya. Tahun kapan kita kegiatan itu tahun kapan gitu. Misalnya, ingat kalau prestasi itu sertifikat yang diakui. Nah, ini tadi terlewat ya. Sertifikat yang diakui itu adalah sertifikat yang paling singkat 6 bulan ya. Paling singkat 6 bulan dan paling lama itu maksimal itu 3 tahun. Artinya bagaimana paling singkat 6 bulan itu? Kalau prestasi kita itu sebelum bulan Desember setelah bulan Desember 2020, maka tidak bisa digunakan karena aturan juknis PPDB itu sertifikatnya sebelum Desember 2020 itu. Kalau sekarang tanggal 15 Juni pendaftaran itu 15 Juni 2021,
maka sertifikat itu setidaknya 14 Desember 2020. Jadi sebelum sebelum mulai dari 14 Desember 2020 atau sebelumnya itu bisa dipakai. Dan maksimal 3 tahun. Maksimal 3 tahun artinya sampai 14 Juni 2018. Ya. Jadi kalau misalnya tanggal 10 Juni 2018 itu sudah tidak bisa dipakai. Kenapa? Lebih dari 3 tahun. Nah, artinya kalau sertifikat itu kita dapatkan saat SD kelas 5 SD misalnya, nah itu sudah pasti tidak bisa digunakan di sini ya. Nah, maka ini perlu diketahui ya untuk jalur prestasi ini. Nah, silakan pilih misalnya kegiatan itu berlangsung di tahun 2020. Nama kegiatannya apa? Misalnya lomba karate ya. Lomba karate tingkat kabupaten. Kabupaten apa misalnya? Tingkat Kabupaten Sintang misalnya ya. Nah, masukkan dokumennya. Jadi di sini tentu ada keterangannya ya. Upload dokumen pendukung berupa sertifikat atau sejenisnya dalam file PDF. Nah, ingat filenya itu harus berbentuk PDF ya untuk sertifikat ini. Ukuran maksimal 500 KB ya. Nah, jadi ukuran maksimal 500 KB. Filenya berupa PDF, jangan JPG, jangan foto ya. Kalau foto nanti pasti tidak bisa masuk. Jadi harus file PDF. Lalu jadi silahkan cari, misalnya filenya sudah kita simpan di HP, tinggal kita klik browse. Nah, nanti kita cari filenya di mana ya. Nah, jadi di sini keterangannya PDF tadi kan, dalam file PDF ukuran maksimal 500 KB. Oke, anggap saja ini sudah kita masukkan. Jadi tinggal klik tambah prestasi ya. Nanti lalu kita klik lanjutkan. Setelah kita klik tambah prestasi tadi, nah maka di sini sudah muncul ya. Ini berkas yang sudah kita unggah tadi, daftar prestasinya, levelnya kabupaten kota, juara 1 perorangan, ya kegiatannya tahun 2020, lomba karate tingkat Kabupaten Sintang. Nah, ini sudah kita masukkan ya. Kalau misalnya nanti ada itu ya, ada prestasi lagi, kita bisa klik tambah prestasi. Nah, kalau ini sudah kita masukkan, maka kita klik lanjutkan. Oke, kita klik lanjutkan. Nah, pilih sekolah. Di sini kita bisa memilih pada bagian pilih sekolah, kita bisa memilih 3 sekolah pilihan ya, 3 sekolah tujuan. Nah, silahkan untuk memilih sekolah tujuannya. Ingat, pilihan di sini kita bisa memilih 3, manfaatkan ini dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita misalnya masuk di pilihan pertama, kita pilih pilihan pertama, ternyata kita tidak masuk di pilihan pertama, gagal misalnya, kita akan secara otomatis diseleksi oleh sistem di pilihan kedua, di sekolah pilihan kedua. Nah, kalau misalnya di sekolah pilihan kedua tidak masuk, maka kita juga akan diseleksi secara otomatis di pilihan ketiga. Jadi kalau kita ada 3 pilihan, kalau kita gugur di pilihan pertama, tidak masuk di sekolah yang kita pilih pertama, kita akan diseleksi secara otomatis di sekolah pilihan kedua. Dan kalau tidak masuk juga di pilihan kedua, diseleksi otomatis di pilihan ketiga. Jadi tidak perlu repot-repot mendaftar ya. Tapi kalau kita sudah punya pilihan, ya sudah langsung diseleksi otomatis oleh sistem. Tapi kalau kita hanya milih 1 pilihan saja, nah ini kalau gagal di pilihan pertama sih, kita sudah tidak punya alternatif lagi. Otomatis kalau kita sudah gugur hanya 1 pilihan, maka kita harus nyari sekolah-sekolah yang tidak PPDB online gitu. Sekolah-sekolah swasta gitu. Nah itu konsekuensinya ya. Maka silahkan pilih 3 sekolah pilihan. Misalnya sekolahnya pengennya sekolah di Sintang gitu kan, pilih Kabupaten Sintang, pilih nama sekolah misalnya SMA. Nah, untuk di Sintang itu yang menggunakan PPDB online ada SMA N1 Sungai Tebelian, ada SMA N1 Sintang, SMA N2 Sintang, SMA 3 Sintang, ada SMA 4 Sintang. Nah, pilih sekolah mana. Jadi misalnya pilihannya adalah SMA 1 Sintang. Ya, pilihan pertama SMA 1 Sintang, lalu pilihan keduanya ya juga di Sintang ya, Kabupaten Sintang,
pilih nama sekolahnya. Misalnya ini ngurut saja, pilihan keduanya SMA 2 Sintang, lalu pilihan ketiganya juga di Sintang, ya, Kabupaten Sintang. Nama sekolahnya misalnya SMA 3 Sintang. Nah, ini boleh saja kalian rubah maksudnya kalian sesuaikan dengan pilihan kalian masing-masing, ya. Pilihan pertama apa, pilihan kedua apa, pilihan ketiga apa. Jadi terserah. Atau misalnya pilihan keduanya saya mau SMA 4 saja, ya silahkan. Ya, tidak ada masalah gitu. Nah, kalau sudah mengambil pilihan ini, ya silahkan klik simpan pilihan sekolah. Oke, sekarang kita klik simpan pilihan sekolah. Nah, kita sudah masuk di tab konfirmasi. Ini sudah tab yang terakhir, ya. Nah, di sini perhatikan, pastikan semua data pendaftaran telah lengkap sebelum melakukan proses penyimpanan. Data yang telah tersimpan tidak dapat lagi diubah. Nah, sekarang kita cek di bagian biodata tadi kita sudah isi, ya. Cek semuanya di bagian biodata, pastikan semuanya sudah benar. Lalu bagian berkas ini, ya, sudah kita unduh, pastikan itu benar berkasnya. Ya, surat keterangan lulus. Ini tadi berkasnya di sini masih keterangannya belum tersedia karena tadi kan surat keterangan lulus tidak kita upload, ya. Tapi itu wajib nanti, ya, kalau ada keterangan seperti ini tidak tersedia, maka kembali lagi ke bagian berkas, ya. Bagian unggah berkas ini masukkan berkas apa yang belum tadi. Kalau surat keterangan lulus silahkan upload. Nah, pilihan pertama kita SMA 1, pilihan kedua SMA 4, pilihan ketiga SMA 3 gitu. Kalau sudah sesuai, silahkan klik simpan data pendaftaran. Nah, kalau kita sudah klik simpan data pendaftaran, ini tidak bisa lagi dirubah. Tapi kalau masih sekarang ini, misalnya kita mau merubah, kita bisa kembali ke misalnya pilihan sekolah yang mau kita rubah. Kita bisa kembali ke pilihan sekolah, ini bisa kita ganti gitu. Mau rubah mana gitu kan. Nah, ini bisa kita ganti pilihan sekolahnya. Ini pilih Kabupaten Sintang, lalu pilihan sekolahnya. Oh, ini berarti sudah tidak bisa, ya. Oke. Jadi kalau tadi sudah ini, berarti sudah tidak bisa. Jadi kalau sudah masuk di menu konfirmasi, tadi kan kita sudah klik pilih, ya. Ya, saya lupa. Tadi sudah ini. Jadi sudah tidak bisa dirubah. Silahkan klik simpan data pendaftaran. Oke, kita klik simpan data pendaftaran. Nah, kalau seperti ini, maka tahapan pendaftaran yang kita lakukan itu sudah selesai. Nah, di sini di atas ini ada semacam notifikasi pemberitahuan data dalam proses validasi. Nah, data kita ini sedang dalam proses validasi. Anda mendaftar untuk jenjang sekolah SMA dengan jalur prestasi akademik dan akademik. Data Anda yang ditampilkan di bawah ini sedang dalam proses verifikasi oleh tim. Jadi silahkan ditunggu proses verifikasinya, validasinya maksudnya. Silahkan ditunggu proses validasinya. Kalau sudah selesai seperti ini, kita bisa klik keluar. Namun kembali saya ingatkan, mau sering-sering cek, ya, cek akun PPDB-nya. Kalau kita sudah mendaftar, sering-sering cek karena ini belum divalidasi, ya, data kita belum divalidasi. Jadi nanti kalau sudah divalidasi akan muncul keterangannya di sini. Kalau data kita valid, maka keterangannya valid, data sudah valid. Tapi kalau tidak valid, maka keterangannya tidak valid. Misalnya ada berkas yang tidak sesuai dengan Juknis PPDB 2021 ini. Jadi silahkan lakukan perbaikan. Ini perbaikan itu dilakukan pada masa sanggah. Kalau saya tidak salah tanggal 27 sampai tanggal 30 bulan Juni, ya, itu masa sanggah. Artinya masa untuk kita memperbaiki berkas kalau ada yang keliru, kalau ada hal-hal yang salah kita input, maka itu dilakukan perbaikan. Bisa dilakukan pada masa sanggah. Nah, kalau keterangan kita misalnya sudah valid, ya, keterangan sudah valid, maka kita silahkan tinggal cetak data pendaftaran. Ingat, ya, hanya khusus kalau sudah valid. Kalau belum valid, jangan dulu. Kalau sudah valid, silahkan cetak data pendaftaran ini, lalu unduh surat pernyataan PPDB. Nanti surat pernyataan ini diisi di atas, ditandatangani di atas materai 10.000, ya. Lalu kalau kita misalnya lolos di sekolah pilihan yang kita masuk tadi, berkas ini kita bawa, ya,
bukti pendaftaran ini dan surat pernyataan ini kita bawa beserta berkas yang kita upload tadi. Ada surat keterangan lulus dan ada sertifikat atau piagam tadi. Itu kita bawa saat daftar ulang, ya, kita bawa. Karena itu nanti akan diverifikasi sesuai tidak data tersebut dengan yang kita inputkan. Berkas fisiknya dengan data yang kita upload di sistem ini sesuai atau tidak gitu. Ya. Oke, demikian tutorial ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.